mempresentasikan kerja kelompok kami. Pada kali ini kami membahas tentang media pembelajaran, dan saya akan membahas terlebih dahulu mengenai yang pertama, jenis dan karakteristik media pembelajaran. Karakteristik itu sendiri dilihat menurut kemampuan media pembelajaran untuk membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan maupun penciuman. Nah, karakteristik ini sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Ken pada tahun 1975 merupakan dasar pilihan media sesuai dengan situasi belajar tertentu. Nah, antara karakteristik media pembelajaran dan klasifikasi media pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dalam penentuan strategi pembelajaran, sehingga ketika kita memilih sesuatu yang tepat, media pembelajaran yang tepat akan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru dan siswa tersebut. Nah, berdasarkan tujuan praktik yang akan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah media grafis. Nah, media grafis itu sendiri adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk-bentuk simbol komunikasi verbal, yang artinya bahwa kita perlu memahami dengan benar agar proses penyampaian media grafis ini berhasil dengan baik, bisa dikatakan efisien, seperti itu. Nah, secara khusus fungsi dari media grafis ini untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, atau mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat terlupakan bila digrafiskan atau divisualkan. Nah, bentuk-bentuk dari media grafis atau contoh dari media grafis ini adalah seperti gambar foto, sketsa, diagram, bagan atau kart grafis, kartun, poster, peta, papan panel, dan papan bulet. Nah, itu yang disebut sebagai media grafis. Yang kedua adalah ragam dan klasifikasi media pembelajaran. Nah, dari pengertian klasifikasi itu sendiri adalah alat bantu yang digunakan oleh pendidik yang akan dijelaskan sesuai dengan mata pelajaran, dan peserta didik itu dapat memahami pelajaran tersebut. Nah, media ini digunakan dalam pembelajaran secara beraneka ragam. Nah, seseorang guru ini harus memilih salah satu media yang tepat, yang cocok, yang akan digunakan dalam menyampaikan pembelajaran nanti. Nah, media ini menurut Ken dan Dayton dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah media cetak, yang kedua adalah media yang dipamerkan, yang ketiga adalah overhead transparansi, yang keempat adalah rekaman suara. Nah, dari 4 ini kita sebagai guru menyampaikan, memilih media yang tepat untuk yang akan disampaikan, sehingga media pembelajaran yang tepat akan membangun situasi belajar yang bagus, sehingga ketika situasi pembelajaran bagus akan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah, yang berikut adalah media berdasarkan jenisnya. Nah, media berdasarkan jenis ini dibagi menjadi 3, yaitu adalah media audio atau disebut dengan auditif. Nah, media audio ini media yang berbentuk sarana penyampai atau membawa dan mengantar pesan ditangkap melalui indera pendengar. Di antara media audio ini seperti contohnya televisi, radio, MP3, piringan hitam, dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh media audio. Nah, yang kedua adalah media visual. Nah, media visual ini media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contoh sepertinya televisi, seperti itu. Jadi media yang berupa gambar, kita bisa nonton. Yang ketiga adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual ini yang punya unsur suara dan videonya, gambarnya. Sehingga dalam media audiovisual ini contohnya seperti
film suara, video-video kaset dan lain sebagainya. Itu salah satu media pembelajaran yang akan dibawakan oleh seorang guru hingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau merangsangkan para siswa untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya adalah media berdasarkan daya liputnya. Nah, daya liputnya ini yang pertama adalah media liput luas dan serentak, contohnya televisi dan radio. Yang kedua adalah media daya liput terbatas oleh ruang dan tempat, contohnya film, sound, slide, film rangkai. Nah, ini media ini ketika kita tidak bisa ke gunung, melihat gunung dengan mata kepala sendiri, tetapi kita bisa melihat lewat gambar seperti itu, sehingga tidak terbatas, dikatakan tidak terbatas antara ruang dan waktu. Yang berikutnya adalah media untuk pengajaran individual. Ini menggunakan hanya untuk seorang diri. Yang termasuk dalam jenis media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Nah, yang berikutnya adalah media berdasarkan bahan pembuatnya. Nah, yang pertama adalah media sederhana. Nah, media sederhana ini bahannya mudah diperoleh, harganya terjangkau atau murah. Selain itu, media ini juga dapat dibuat dan gampang digunakan. Contohnya seperti buku-buku. Buku-buku itu mudah dijangkau dan murah harganya, dan sederhana sekali, sehingga ketika kita perpustakaan mudah didapat gitu. Nah, yang kedua adalah media kompleks. Media kompleks ini tergolong sulit diperoleh dan harganya cukup mahal. Selain itu memerlukan keterampilan yang memadai untuk menggunakan media jenis ini. Contoh media jenis ini adalah misalkan komputer, laptop. Nah, itu harganya mahal dan sulit dijangkau, dan untuk menggunakan media laptop ini harus harus memiliki keterampilan sehingga kita bisa menggunakan media ini. Yang terakhir adalah yang kedua adalah kontribusi media pembelajaran. Nah, dalam menggunakan media pembelajaran ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap proses pembelajaran nanti. Nah, hal ini disebabkan karena media pembelajaran pada dasarnya membantu mempercepat penyampaian materi kepada para siswa peserta didik, sehingga peserta didik itu mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, ada pun beberapa hal yang harus kita perhatikan. Menurut Kemp dan Daton dalam Susila tahun 2019, mereka mengumumkan bahwa konstruksi media pembelajaran ini harus memiliki, yang pertama adalah menyampaikan pesan pembelajaran dapat lebih standar. Yang kedua adalah pembelajaran dapat lebih menarik perhatian para siswa. Gitu. Yang ketiga adalah pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang keempat adalah waktu pembelajaran dapat diperpendek. Yang berikut adalah kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang berikut adalah proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Yang ketujuh adalah sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang kedelapan adalah peran guru berubah ke arah yang positif. Nah, dari kontribusi media pembelajaran ini sangat membantu guru dalam menyampaikan materinya, sehingga ketika menggunakan media pembelajaran tempat antara guru dan siswa bisa mengikuti apa yang telah disampaikan guru, dan siswa dapat mencerap apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Ya baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari atas Lani Kellen, yaitu kontribusi media pembelajaran. Proses belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran saat ini sudah lumrah kita jumpai. Bahkan media pembelajaran ini hampir tidak dapat dipisahkan dengan proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena semakin mudahnya ketersediaan media pembelajaran yang berbanding lurus dengan kegunaan media pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran pada saat ini sangat mudah kita temui, sangat mudah kita jumpai, dan sangat mudah juga untuk kita membuat media pembelajaran itu. Media pembelajaran tidak harus secara kompleks ataupun rumit, cukup dengan sesuatu yang sederhana dan memanfaatkan apa yang ada menjadi media pembelajaran. Di sini penggunaan media pembelajaran dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap proses pembelajaran. Di sini menurut Kemp dan Dayanto,
menjelaskan bahwa ada 8 kontribusi media pembelajaran. Yang pertama itu adalah penyiapan pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Dan yang ketiga, pembelajaran lebih efektif dengan menerapkan teori belajar. Yang keempat, waktu pembelajaran dapat diperpendek. Dan yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam, pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun saat kita perlukan. Dan yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, atau yang kedelapan, peran guru berubah ke arah yang positif. Kontribusi media pembelajaran ini sangat membantu guru saat dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat menggantikan peran guru untuk sementara sehingga guru dapat fokus memperhatikan hal-hal lain sehingga kualitas pembelajaran tentunya dapat ditingkatkan. Dalam membuat media pembelajaran, guru juga harus memperhatikan media yang digunakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang landasan teoritis penggunaan media pendidikan. Media pembelajaran dipandang sebagai alternatif yang strategis, efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Di sini ada beberapa landasan yang mendasari penggunaan media dalam pembelajaran. Itu menurut Midun ada 5. Yang pertama landasan historis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, dan keempat landasan empiris. Di sini landasan historis adalah perkembangan konsep media dalam pendidikan berawal dari gerakan pembaharuan dalam dunia pendidikan yang dinamakan pembelajaran visual. Gerakan pengembangan media ini terus muncul dengan konsep yang baru, antara lain pada tahun 1950-an muncul gerakan baru yaitu yang disebut dengan gerakan communication yang memandang pendidik sebagai komunikasi. Dan yang kedua, landasan psikologis. Di sini belajar adalah suatu proses yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku oleh adanya pengalaman yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dan pengalaman peserta didik diperoleh melalui pintu gerbang alat indera, karena itu diperlukan rangsangan atau informasi menurut teori kognitif, sehingga respon terhadap rangsangan atau informasi yang telah diperoleh itulah yang dinamakan hasil belajar. Dan yang ketiga yaitu landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar peserta didik. Untuk mencapai sasaran akhir ini, para teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang keempat, landasan empiris. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar peserta didik dalam menentukan hasil belajar. Peserta didik akan mendapatkan keuntungan, yang berarti bila belajar dengan menggunakan sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya dan gaya belajarnya. Dan yang terakhir itu adalah landasan teoritis. Pengetahuan dan keterampilan maupun perubahan sikap dan perilaku dapat diperoleh karena adanya interaksi antara pengalaman baru dan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Peserta didik akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan dengan stimulus atau rangsangan pendengaran saja. Yang selanjutnya yaitu pemilihan media dan teknologi dalam pembelajaran. Media pembelajaran sebagai komponen pembelajaran perlu dipilih sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Pemilihan suatu media tertentu oleh seorang guru didasarkan atas pertimbangan. Yang pertama yaitu ia merasa sudah akrab dengan media, papan tulis atau proyektor, transparansi. Media yang ada di kelas
seorang guru yang mampu, akrab, atau bisa dibilang terbiasa menggunakan media pembelajaran tersebut, maka dalam proses pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Karena seorang guru dapat menjalankan media pembelajaran tersebut dengan efektif dan secara baik. Dan nantinya peserta didik akan bisa mengerti dan memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya. Yang ketiga yaitu media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian peserta didik serta menuntunnya pada penyajian yang lebih struktur dan terorganisasi. Proses penerapan pemilihan media pembelajaran pada dasarnya merupakan salah satu aplikasi teknologi pembelajaran yang dimana pada kegiatan awal pemilihan harus direncanakan dan ditentukan dengan cermat serta didesain khusus untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi. Seorang guru harus mempunyai planning atau perencanaan terlebih dahulu agar nantinya suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan media pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sesuai dengan planning yang sudah ditentukan oleh seorang guru. Pembelajaran yang efektif tentunya memerlukan perencanaan yang baik. Begitu juga dengan pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dalam hal ini membutuhkan perencanaan yang sangat baik pula. Media yang beraneka ragam, jenisnya tentu tidak akan digunakan semuanya secara serentak dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran terdapat banyak model sesuai dengan kepentingan dan maksud pengembangan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, pemilihan media hal yang sangat lumrah sekali atau sangat baik sekali untuk digunakan oleh seorang guru. Media yang dipilih ada media yang tergolong jenis B-Design atau disebut dengan dirancang, dan media B-Utilization yang diartikan sebagai dimanfaatkan ya. Terhadap jenis media by utilization ini lebih cocok digunakan untuk model matriks ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian, dan selamat pagi. Namo Buddhaya.